Natural Solution Pax 43. Kita bentuk Natural Solution di depan bahu jalan, yaitu di depan rumah di bahu jalan. Tentu dari step by step di sini kita memberikan sharing atau tanam-tanaman sayur, juga jenis sayuran kangkung juga pakai saji sisir. Semoga bisa komplek memberikan win-win solution untuk di lahan sempit, di perumahan-perumahan dengan lahan-lahan yang sangat terbatas. Sekarang pada saatnya Natural Solution Pax 43. Kenapa? Di sebuah negara-negara di luar negara kita itu kadang-kadang konsumsi kangkung itu cuma daun-daunnya. Tentu hal ini karena di negara-negara selain di negeri kita itu kadang-kadang ingin mendapati agar kangkung itu tumbuh kembang dengan biji-biji, akhirnya penyebaran tanaman kangkung itu semakin banyak. Nah, dengan cara seperti ini kita juga bisa manfaatkan daun-daunnya. Kita lihat bunga-bunganya. Nah, sekarang saatnya kita mengambil biji-biji kangkung. Juga teknik kangkung yang menjulur. Kangkung yang menjulur, kawan, kalau menjulurnya sampai 10 meter misalnya, ternyata mengalami kekeringan, tentu setelah ada jarak 10 meter kita bisa memberi bantuan-bantuan atau tumpangan-tumpangan media berupa air untuk sementara. Sementara kita petik dulu biji-bijinya yang sudah tua. Jadi saya memberikan sharing hari ini memetik biji kangkung yang sudah tua dengan memanfaatkan teknik rambat seperti ini. Yang kedua, jika teknik rambatan tidak mencapai klimaks, tentu kita bisa menyambung dengan cara sederhana dengan media air. Semoga bermanfaat. Kita petik dulu biji-biji kangkung yang telah tua. Kita sediakan tempat seperti ini, sahabatku. Bisa apa saja, piring-piring enggak apa-apa. Kalau lumayan, sahabatku, dapat benih. Kita lanjut di bagian atas. Kita bersihkan dulu. Kalau kita nggak petik, akhirnya akan rontok. Tetapi kita biarkan rontok kan, kalau di tanah nanti terlalu lebat. Tumbuh benih kangkung juga tidak itu yang kita inginkan. Nah, ini lumayan.
Kita ganti ke atas. Kita perhatikan kawan, rambatannya seperti ini. Ini mungkin karena kita merambatkan agak patah jadi kering, tetapi ada hal lain. Jika saudaraku ingin merambatkan tanaman kangkung tetap berbuah, berbiji benih dengan lebat, jika terlalu panjang hanya menggunakan satu tumbuhan media. Boleh sahabatku menambah tumbuhan media yang lainnya. Kita akan berikan sharing, walaupun sharing ini sangat sederhana, semoga bermanfaat. Nah, ini kawan yang saya katakan bahwa media kangkung ini, media tempatnya adalah sangat terbatas. Kita menggunakan tempat pot, yaitu media pot, yang hanya menggunakan satu tumbuhan sumber makanan untuk perakaran. Nah, ini sahabatku harus tahu, di mana tanaman kangkung itu akan agak berkurang pembungaannya ketika di media tanah luas kemudian tumbuh perakaran-perakaran yang banyak sekali ketika menjulur di media tanah. Nah, kita lakukan seperti ini agar jelas. Ini satu tempat media pot. Tanaman kangkung ini menyerap hara, untuk nutrisinya hanya menggunakan satu tumpuan tempat di pot seperti ini. Nah, tentu ada keterbatasan tingkat kesuburan jika kita biarkan tanaman ini memanjang. Kadang-kadang ada sedikit menekuk atau patah sehingga menjadi kering. Nah, ini satu tumpuan kawan, kita juga bisa dalam berapa meter misalnya. Nah, ini seperti ini kawan ya. Dari sini ya nampak, dari sini kemudian setelah berapa meter bisa menggunakan tumpuan yang kedua. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini ada satu batang. Nah, kita perhatikan. Ada satu batang kawan. Lah, ini batang kangkung kawan, kita lihat bijinya. Lah, ini bijinya bakal bunganya seperti ini. Dalam sharing natural solution yang beberapa minggu yang lalu, bahwa tanaman kangkung ini ketika mengeluarkan akar yang seakan-akan menjulur itu akan sulit mengeluarkan bunga. Contoh ini akarnya aktif, bunganya tidak ada. Nah, kemudian kalau akarnya tidak aktif, tentu keluar bunga. Nah, ini ciri khas tanaman kangkung. Tetapi kalau kita menggunakan satu tumpuan media seperti ini kawan, maksudnya tumpuan media bonggol kangkung ini untuk menyerap hara. Satu tumpuan media tanam di pot, tentu kalau terlalu panjang, kurangnya hara nutrisi yang diperlukan. Nah, kita bisa menggunakan
satu tumpuan lagi seperti ini. Nah ini ya contohnya ini kawan, ini adalah batang kangkung. Nah kita beri tumpuan lagi masuk ke dalamnya, kita cabut kawan. Sudah keras, sudah mengakar. Nah kemudian tumpuan yang kedua ini kan dari akar yang menjulur. Nah, maksudnya dari akar-akar tumpuan yang pertama ini. Nah, tumpuan akar menyerap bara yang pertama menjulur ke sini, akarnya terus memanjang. Kita beri tumpuan yang kedua. Cukup air, dengan air saja. Nah, ini media kangkungnya tanah. Bisa kita gunakan tumpuan untuk menyerap hara itu yang kedua kalinya. Dengan tanah, dengan air bisa. Air nggak apa-apa kan. Nah ini kita simak ke atas lah seperti ini. Akhirnya ini bisa menjulur ke atas. Nah, seperti ini. Nah, kita beri, terus kita, jadi dari tunas baru yang muncul kita perlakukan seperti ini. Akhirnya ini ada tumpuan yang kedua. Jadi, untuk ranting ini kawan, yang saya pegang ini. Tumpuan yang pertama menyerap hara dengan media tanah, kemudian ada tumpuan yang kedua kali lagi kita berikan tumpuan media air. Nah ini. Jadi para sahabatku semuanya yang menyimak unggahan video Bang Gus, jika sahabatku menggunakan satu tumpuan batang kangkung, akar pohon kangkung untuk menyerap hara, sekiranya terlalu panjang, boleh ngambil 5 meter atau 10 meter, diberi tumpuan yang kedua seperti ini. Boleh tumpuan-tumpuan untuk menyerap hara itu media air nggak apa-apa, sebab tanaman kangkung jenis tanaman amphibiplant, di mana kangkung itu memang keunikannya mampu hidup di air juga di darat. Kalau sekiranya nanti kawan setelah panjang, kemudian juga bisa menggunakan tumpuan-tumpuan yang ketiga. Oleh sebab itu sharing saya ini semoga bermanfaat. Kita sengaja di lahan sempit, satu, kita ciptakan alam kita dari sekitaran kita, natural solution, kita manfaatkan tanah kita. Kita tahu akan alam kita, di mana alam kita batu-batuannya sangat unik, batuan kapur putih. Tidak semua daerah itu punya batuan kapur putih. Batuan kapur putih kita atur akhirnya menjadi media tanam di dekat di depan rumah, bau jalan seperti ini. Banyak fungsinya sebab ini jalan raya. Ini jalan umum, bau jalan kita buat taman. Nah ini banyak manfaatnya. Dari kesehatan kita bisa ciptakan antisipasi efek timbal negatif, kita ciptakan positif efek timbal. Ini penting ke depannya kawan. Dan bisa kita rasakan ketika media-media alami tanah atau batu-batuan terlihat di sekitar bau jalan, tentu bisa kita rasakan baik dari hati, dari otak kepala kita atau dari mata, tentu akan berasa lain, akan terasa lain. Ketika bau jalan ada media-media tanam asli, batuan, media tanam tanah, apalagi disertai dengan taman-taman di bau jalan, baik itu rumput yang kita atur atau tumbuhan sayur, tumbuhan kangkung, bisa berakar tunggang, bisa umbi-umbian. Inilah pentingnya kita ciptakan positif efek timbal sebagai antisipasi negatif efek timbal. Sharing saya yang kedua, nah seperti itu, bisa diberikan tumpuan yang kedua, bisa media air seperti ini, biar menjulur rambatannya itu nanti akan semakin lebat, pembunganya akan semakin bagus. Sharing yang ketiga kawan, ini juga barangkali bermanfaat untuk keilmuan. Saya dari video sebelumnya saya katakan bahwa, juga barusan saya katakan bahwa ketika perakaran seperti ini kawan ya, itu tumbuh, maksudnya produktif tumbuh, hasilnya siap tumbuh menjulur, tidak keluarkan bunga. Jadi kalau tidak keluarkan akar produktif, tidak keluarkan bunga. Tetapi jika pembungaannya mulai menua, tetap akan mengeluarkan tunas. Inilah kangkung kawan. Dari sharing yang pertama memang saya memberikan sharing itu dari step by step, semoga manfaatnya bisa
bisa win-win solution, di mana kita manfaatkan lahan bahu jalan sebagai natural solution. Ya seperti itu. Sekarang sharing yang ketiga. Saudaraku ingat, ketika ros seperti ini tidak keluar akar, akar cepat mengeluarkan bunga. Tetapi jika ros tidak mengeluarkan akar, akan mengeluarkan bunga. Ros itu sendiri juga akan mengeluarkan tunas baru. Jadi tumbuhnya bunga lebih dulu daripada tunas baru ketika ros tidak mengeluarkan akar. Inilah keistimewaan tanaman kangkung. Sekali lagi, tanaman kangkung ini tidak mengeluarkan akar, akan mengeluarkan bunga. Tetapi kalau bunga sudah menua, tetap ros akan mengeluarkan tunas baru. Nah, tunas-tunas ini kelihatannya kurang subur sebab hanya satu tumbuhan penyerap hara. Oleh sebab itu, bagi sahabatku yang berminat, yang tertarik dimanapun berada, silahkan buat tumbuhan-tumbuhan untuk menyerap hara 2 atau 3, terserah panjangnya. Barangkali 10 meter 2 tumbuhan, 30 meter 3 tumbuhan. Dan seperti ini pun kawan, tanaman kangkung itu juga akan mempunyai sifat yang sama, juga akan mudah mengeluarkan bunga. Tentu kalau sudah seperti ini, dari keluar bunga, kemudian tunas, akan tumbuh bunga lagi, tergantung tingkat kesuburan, tergantung dari di mana hara cukup, air cukup, matahari cukup. Kalau keterbatasan satu tumbuhan, tentu ada hal-hal yang perlu kita merawatnya. Jadi mudahnya tanaman kangkung ini di lahan sempit, sebagai teknik kita agar sahabatku semuanya yang maaf yang tertarik unggahan saya bisa step by step melakukannya, menata lahan bahu jalan kalau lahan sempit. Semoga ini menjadi solusi win-win solution. Kita beri judul Natural Solution Pak 43. Semoga bermanfaat. Dan dari awal video saya telah memetik biji-biji kangkung. Kemudian saya tambahkan kadang-kadang di tempat-tempat lain, kenapa banyak orang itu mengkonsumsi hanya daunnya saja, sebab pertumbuhan kangkung yang alami kadang-kadang sulit. Biarkan batangnya itu menjulur, ambil daunnya saja agar menumbuhkan, mempunyai benih-benih kangkung yang sangat banyak dengan cara seperti itu. Baiklah sahabatku, demikian Natural Solution Pak 43. Tanaman kangkung kita telah mendapatkan banyak biji-bijinya seperti ini. Untuk mendapatkan biji kangkung dengan cara mudah, jika berminat, tertarik dengan unggahan video bagus, silahkan sahabatku mencoba. Semoga kita saling untuk memberi manfaat. Dan sedikit lahan di sini, kita sambil bisa punya tanaman, juga kita sedikit bisa berolahraga. Tempat yang sangat unik sahabatku.